bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat pagi kekasih Allah. Kita berjumpa dalam Ragi Roti Gereja Kristen Jawa Karangasem. Terpujilah Kristus. Kita bersama-sama mengucap syukur pada pagi hari ini karena penyertaan dan pertolongan Allah. Hari ini kita akan melihat kesaksian dari Rasul Paulus mengenai kehidupannya. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami syukuri kemurahan dan kasih-Mu pagi ini yang memberikan kepada kami kekuatan, kasih, pertolongan, kesehatan, sehingga kami dapat bersama-sama menikmati kemurahan-Mu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, berikan kepada kami hati yang mengasihi-Mu dan berikan kepada kami kesempatan untuk selalu melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia dalam penjara di Roma. Ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan pada hari-hari tuanya. Dan dia menuliskan ini untuk satu jemaat yang tidak begitu besar, dan jemaat ini juga mengalami banyak sekali kesulitan. Oleh karena itu, ia memperingatkan kepada jemaat ini satu hal betapa pentingnya kehidupan yang harus dijalani, yaitu hidup memberi buah. Ada sebuah cerita, seorang profesor datang di sebuah kamp militer. Dia bersama-sama dengan rombongannya dijemput oleh seorang yang bernama Rab, seorang prajurit. Di dalam perjalanannya, sesekali Rab meninggalkan profesor itu dan kembali dengan senyum yang begitu lebar. Dan sang profesor bertanya apa yang dia lakukan. Rab memberitahu bahwa dia baru saja menolong seorang ibu yang kesulitan membawa kopornya, kemudian menolong seorang anak yang kesulitan mengambil barang-barangnya yang jatuh. Dan itu terjadi selama beberapa kali di dalam perjalanannya. Lalu bertanyalah sang profesor, Rab,
Bagaimana engkau bisa melakukan itu? Apa maksud profesor? Tanya Rahab. Bagaimana engkau bisa melakukan banyak hal dan bagaimana engkau dengan sangat mudah menolong orang-orang yang bahkan tidak engkau kenal? Kata Rahab, Tuan, saya pernah bekerja sebagai anggota militer yang harus berada di medan perang. Sesudah perang berakhir, saya masih harus membersihkan ranjau-ranjau yang berisi bahan peledak. Setiap kali teman kami hanya dalam hitungan detik bahkan ada yang meninggal karena ia menginjak ranjau. Kami tidak tahu apakah langkah kami berikutnya akan tetap membiarkan kami hidup atau langkah kami berikutnya adalah sebuah kematian. Jadi, karena saya tidak pernah tahu apakah langkah berikutnya bagi saya adalah sesuatu yang memberi saya kehidupan, maka saya melakukan yang bisa saya lakukan untuk menolong orang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia mau supaya kita pun hidup memberi buah. Selagi kita masih merasakan kehidupan ini, selagi kita masih merasakan nafas kita, marilah kita bersama-sama melakukan sesuatu sehingga orang lain bisa menikmati dari bagian kehidupan yang diberikan Allah kepada kita. Kita tidak tahu saatnya bagi kita, dan kehidupan tidak dinilai dari berapa lama dia hidup, tetapi berapa banyak yang bisa dia lakukan. Manusia juga bukan dinilai dari berapa banyak kekayaan yang dimiliki, namun dari berapa banyak yang dia bisa bagi dan dia bisa berikan kepada orang-orang lain. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-25 yang kita baca tadi, bahwa jikalau dia bersama-sama dengan jemaat di Filipi, nanti sesudah dia lepas dari penjara, dia kembali kepada jemaat di Filipi, atau sekarang saat dia menuliskan surat itu dan dia bisa hidup, maka dia ingin supaya orang-orang Filipi menikmati kehidupan dan menikmati lagi lebih banyak sukacita. Rasul Paulus mengatakan supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. Selamat menikmati kehidupan, selamat melakukan pekerjaan-pekerjaan, dan selamat memberi buah. Pagi ini kita bersyukur karena kita masih diberi kehidupan. Semoga kasih karunia Allah dan kebaikan Allah, kebajikan Allah, damai sejahtera dari Allah bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Syukur Engkau baik kepada kami Allah, yang memberikan kehidupan, pertolongan, kebaikan. Ajarkan kami untuk hidup, melakukan kehendak-Mu, memberikan buah. Terima kasih Bapa. Kami jalani hari ini karena kasih karunia-Mu belaka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.